Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbus samawati wal azam, khaliqun nuri wal zalam, wal malaikati wal janni wal anam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin mab'utsin lisairil alam, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Imam Ibnu Katsir, mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan kemuliaan, Allah limpahkan keberkahan, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ada banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islamnya kita. Kenapa ini yang paling utama? Sebab Bapak Ibu, ini adalah modal awal kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan selamat nanti di akhirat. Dan yang terpenting adalah iman dan Islam. Karena kalau kita mengaku beriman, bukan hanya kita saja yang mengaku beriman. Plusnya kita, alhamdulillah, kita ini bukan hanya mengaku beriman, tapi juga mengaku sebagai seorang muslim. Sebab risalah terakhir kenabian yang dibawakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sampai pada kita sampai hari ini adalah iman dan Islam. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, harus kita syukuri juga nikmat kondisi kesehatan, kondisi fisik kita. Alhamdulillah, walau bagaimanapun keadaan kita semua masih menyanggupi diri untuk bisa terus bertakarrub kepada Allah, bisa terus beribadah kepada Allah. Dan yang harus kita syukuri juga nikmat waktu, nikmat usia. Yang mana sisa usia kita ini, masya Allah, kita masih punya kesempatan untuk terus bisa bertakarrub kepada Allah, memperbaiki setiap kekurangan daripada amal soleh kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, sehingga mudah-mudahan nanti sampai akhir hayat, sampai di akhirat kelak, kita semua termasuk hamba Allah yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sampaikan juga sholawat dan salam secara terus menerus kepada Rasul kita, kepada Nabi kita. Beliau yang mengajarkan kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang mengajarkan kepada kita syariat Islam yang sempurna, yang Allah wahyukan kepada beliau. Beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Beliau adalah nabi kita semua, Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah yang kami hormati, Ustadz, Ustadzah, dan jamaah sekalian, mohon izin kami hadir di depan Bapak Ibu menyampaikan beberapa hal. Mungkin bukan berarti kami yang terbaik, kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama saling bermuhasabah. Bapak Ibu rahimakumullah, nama saya Rahmat Al-Fada. Cuma kalau di Indonesia Al-Fada itu memang seolah-olah kepanjangan, Pak. Kepanjangan nama, Rahmat Al-Fada. Cuma Al-Fada itu marga saja sebetulnya. Marga di salah satu kota di Kuwait, kota Buraidah. Kebetulan ayah saya asli sana. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan pada kami untuk bisa hadir bersilaturahim dengan Bapak Ibu dalam rangka safari dakwah yang diadakan oleh Badan Wakaf Al-Quran cabang Tegal.
Alhamdulillah selama 3 hari acara safari dakwah bersama kami khususnya diadakan di Tegal ini, mulai dari hari Sabtu kemarin sampai malam ini titik terakhir Bapak Ibu. Setelah ini kami rombongan dari Solo langsung pulang ke Solo. Jadi mohon doanya keselamatan bagi kami agar bisa sampai dengan selamat sampai nanti ke Solo. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit kami memperkuat saja walaupun tadi sudah diputarkan banyak sekali video ya terkait bagaimana kegiatan daripada Badan Wakaf Al-Quran ini. Jadi BWA itu Bapak Ibu lembaga yang sudah berdiri selama 20 tahun. Awal berdiri dulu kurang lebih sekitar tahun 2005 di Jakarta. Kemudian beberapa waktu setelah itu BWA membuat beberapa perwakilan di beberapa kota. Salah satunya di Tegal ini. Apa yang dilakukan selama hampir 20 tahun ini ya seperti namanya, Badan Wakaf Al-Quran. Memang sejak awal secara khusus BWA ini adalah lembaga penyalur wakaf Al-Quran. Namun yang dilakukan BWA tidak hanya sekedar menyalurkan Al-Qurannya saja. Tujuan utamanya adalah bagaimana Al-Quran itu bisa diajarkan kepada saudara-saudara muslim kita, khususnya mereka yang memang kondisi tempatnya itu tidak semudah kita untuk bisa belajar, untuk bisa beribadah kepada Allah, kekurangan fasilitas dan lain sebagainya. Namun pada perjalanannya ketika kami datang ke beberapa daerah ternyata menemukan kasus yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan Al-Quran saja, ada daerah itu yang ternyata airnya tidak bagus, tidak layak untuk digunakan berwudu, tidak layak untuk digunakan minum, makan dan lain sebagainya. Sehingga diprogramkanlah wakaf air bersih seperti tadi. Kemudian ada juga satu daerah ternyata belum sampai listrik ke sana, maka diupayakan diadakan wakaf pembangkit listrik. Nah, inilah yang dilakukan oleh BWA selama hampir 20 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu, Al-Quran yang sudah tersalurkan itu kurang lebih sekitar kalau total khususnya di pedalaman itu sekitar 2.100.000-an Al-Quran lebih. Nah, kalau di Tegal informasinya yang kami dapatkan itu kurang lebih sekitar 42.000 Al-Quran ya, kalau nggak salah, yang sudah tersalurkan di Tegal dan sekitarnya ya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka silakan nanti alhamdulillah di sini ada lembaga pendidikan, disaling bersinergi dengan Badan Wakaf Al-Quran Tegal, bisa disampaikan sehingga nanti terjadi kerjasama yang mudah-mudahan menjadi manfaat untuk semuanya, mencetak para pengemban dakwah, mencetak para ahli Quran yang insya Allah menjadi kebaikan ke depan untuk umat Islam ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kami kok fokusnya ke pedalaman lebih banyak, terutama dalam bidang pembinaan? Kalau di kota itu kami melakukan wakaf Al-Quran, bagian pembinaannya kami serahkan kepada masjid setempat yang bertanggung jawab atau kepada lembaga-lembaga terkait. Namun khusus di pedalaman ini memang BWA yang menyediakan ustadz-ustadzahnya. Sebab kondisi di sana itu tidak seperti kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita mau merenung, kita ini alhamdulillah Allah tempatkan kita tinggal di tempat yang bisa dikatakan sangat mudah sekali untuk bisa beribadah kepada Allah. Buktinya apa? Kita bisa lihat rumah kita saja masih bertetangga dengan masjid. Itu pun kita masih berat sekali ya untuk berangkat ke masjid. Bisa kita muhasabah saja. Ya, ketika waktu azan tiba saja kita datang ke masjid lebih dulu azan atau lebih dulu kita kan. Ya. Terkadang kita nantilah sebelum qomat begitu atau dan lain sebagainya, padahal tidak betul-betul uzur sebetulnya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan ya, bukan hanya dekat dengan rumah kita, masjid sekitar kita itu banyak. Tadi disebutkan oleh Pak Ustadz, ada Masjid Al-Furqan dekat sini kan, kemarin Al-Mujadidin saja dekat dari sini Bapak Ibu. Ada masjid apa lagi? Sekitar kita banyak. Kemanapun kita pergi pasti kita melewati masjid. Silakan coba saja perjalanan jarak 10 km saja Bapak Ibu, hitung masjid yang Bapak Ibu lewati. Atau iseng-iseng buka map saja Bapak Ibu, buka Google Maps, ketik masjid itu, hitung radius Bapak Ibu sekitar berapa meter itu ya, ada berapa masjid itu. Ada banyak masjid sekitar kita, dan rata-rata Bapak Ibu masjid di sekitar kita, khususnya di kota ini, masjidnya bagus, nyaman digunakan untuk ibadah, punya fasilitas yang memadai untuk ibadah, airnya bersih untuk berwudu, listriknya jalan.
punya Quran, punya pengajian. Kami Bapak Ibu, khususnya di Solo ini, ya, kami pernah melakukan survei. Rata-rata, saya rasa di kota manapun tidak jauh beda lah. Ya. Rata-rata masjid di perkotaan itu 1 pekan sekali pasti ada pengajian. Ada yang 1 pekan 3 kali, ada yang setiap hari. Saya pernah Bapak Ibu perjalanan pulang mudik dari Cilacap ke Solo. Ya. Mampir di salah satu masjid masih wilayah Yogyakarta. Cuma bukan masjid Jogokarian. Kalau Jogokarian kita tahu semua bagaimana kegiatan. Saya lupa nama masjidnya apa itu. Kegiatan di masjid itu setiap waktu sholat, Pak. Lalu nanti bisa dicontoh di sini. Setiap waktu sholat itu disediakan ustadznya khusus. Setiap waktu sholat itu ada. Setiap waktu sholat itu para ustadz maupun ustadz itu sudah memposisikan diri. Yang mau nanti diumumkan oleh takmir. Yang mau belajar bahasa Arab silakan ke ustadz sebelah sana. Yang mau belajar fikih ibadah ke ustadz sebelah sana. Yang mau belajar muamalah ustadz sebelah sana. Yang mau menambah hafalan Al-Quran atau hadis silakan ke ustadz yang di sebelah sana. Dan lain sebagainya. Sampai begitu Bapak Ibu. Saking mudahnya kita ini untuk bisa melakukan itu. Paling tidak minimal 1 pekan sekali saja kita sudah cukup lah. Sudah Masya Allah masjid bisa mengadakan itu. Kalau bisa memang masjid itu mengadakan kajian-kajian khusus, bukan hanya kajian umum saja, supaya masyarakat itu ya, tidak hanya menerima materi-materi umum saja, ya, materi syariat juga dia dapat, materi fikihnya dan lain sebagainya. Paling tidak apa yang menunjang ibadah sehari-hari. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bisa kita lakukan dengan mudah di perkotaan karena ustadznya banyak, masjidnya memadai dan lain sebagainya. Tapi di pedalaman Bapak Ibu jauh berbeda dengan kita. Pengajian di pedalaman itu tidak bisa diadakan sesering kita. Setiap kali Badan Wakaf Al-Quran mulai masuk ke satu daerah pedalaman, para ustadz itu selalu bercerita, kami itu kalau ngajar katanya, paling tidak 1 bulan sekali itu pun hanya nginep 4 hari saja. Bapak Ibu sampai seperti itu. Karena sisanya mereka harus mencari nafkah dulu di kota. Sedangkan jarak ke kota sampai ke pedalaman itu membutuhkan ongkos sekali jalan minimal sampai 700.000 sekali jalan. Ya, bisa dibayangkan. Dan perjalanannya tidak 1 jam 2 jam Bapak Ibu. Saya tadi pagi masih di Tegal. Perjalanan ke sini 1 jam melewati jalan apa ya nama daerahnya itu? Ya Jatinegara yang jalannya naik turun gitu. 1 jam itu masih kecil lah ya. Dibandingkan perjalanan di pedalaman, harus melewati jalanan berlumpur, kadang ban itu terjebak Bapak Ibu. Terkadang harus melewati lautan hampir 24 jam. Para ustadz itu di daerah Kalimantan, Sintang, Kalimantan Barat, ada binaan Badan Wakaf Al-Quran yang dibina oleh salah satu ustadz kami namanya Ustadz Yamin. Binaan di pedalaman suku Dayak, sekitar 700-an kakak masuk Islam di sana. Ya kurang lebih 2000-an mu'alaf yang sedang kami bina di sana. Itu beliau Bapak Ibu mau masuk ke daerah situ nggak bisa lewat jalur darat, full sungai, dan perjalanan sekitar 4 jam untuk masuk ke situ. Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah kondisi-kondisi di pedalaman itu. Maka kita bersyukur Pak, kita bersyukur masih tinggal di kota ini ya. Maka kita semangat beribadah. Ketika ada panggilan keimanan, panggilan pengajian, panggilan ibadah, segera hadiri. Ya, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itu yang dilakukan oleh BWA selama 20 tahun lamanya. Bapak Ibu, maka kami hadir silaturahim pada Bapak Ibu dengan maksud dan tujuan yang mudah-mudahan nanti bisa diterima. Kami di sini nanti bukan hanya mungkin nanti Bapak Ibu akan melakukan sinergi dan lain sebagainya, terutama dari takmir atau DKM masjid mungkin akan melakukan kerjasama dengan BWA. Selain itu juga nanti kami akan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mungkin bagi yang longgar kita bantu mereka yang ada di pedalaman dengan wakaf Al-Quran yang bisa kita keluarkan selonggarnya kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Namun sebelum itu mari kita sama-sama ulas dulu terkait bagaimana pentingnya kita melakukan amaliyah ini, terutama wakaf ini. Ya, makanya
dari BWA cabang Tegal memberikan tema yang sudah Bapak Ibu ketahui, ya, beramal cerdas dengan amalan jariah. Karena ada kaitannya, Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam satu riwayat hadis, ya, mungkin saya akan mulai dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 4259. Di situ sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, kata beliau, kami pernah bermajlis di majlis Rasulullah, sedang bermajlis dengan Rasulullah. Artinya ada banyak sahabat ya, saat itu. Faja'ahu rajulun min ansar fasallama alaihi. Kemudian di tengah majlis itu Bapak Ibu, tiba-tiba datang seorang sahabat dari kaum Ansar, dari kalangan Ansar, yaitu mereka sahabat yang asli tinggal di Madinah yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu, ketika sahabat dari Ansar ini datang, salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Orang Ansar ini menjawab, sahabat dari kalangan Ansar ini menjawab, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana? Kemudian apa jawaban Rasul? Afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling baik, yang paling utama, yang paling mulia adalah dia yang paling baik akhlaknya. Namun kita tidak akan berbicara masalah akhlak. Saya yakin kita sudah banyak memahami lah masalah ini. Namun kita akan membahas pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Apa pertanyaan yang kedua? Wa ayyuhumul aqyas. Kata sahabat dari Ansar ini. Terus orang cerdas itu bagaimana? Bagaimana orang yang cerdas itu, kata orang Ansar. Kemudian Rasul menjawab, al-aqyasu aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang cerdas adalah dia yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Di sini kita mulai berpikir, kenapa kok kira-kira Rasul mengkaitkan antara kecerdasan dengan kematian? Apa urusannya? Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang cerdas dia akan berpikir dengan maklumat-maklumat yang dia dapatkan, ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan, pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia dapatkan, bahwasannya kita yang namanya hidup di dunia ini tidak akan lama. Sudahlah tidak akan lama, tidak tahu kapan akan berakhir. Maka orang yang cerdas akan berpikir, bagaimana caranya nih di sisa usia ini saya bisa mendapatkan amaliyah yang bermanfaat untuk saya nanti di akhirat, mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan amal saleh yang mungkin ya hanya bisa dilakukan di sisa usia saya ini, yang mungkin ya paling tidak hanya sisa 1 jam misalnya, kalau kita mau spekulasi sedikit Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka Rasul mengkaitkan kecerdasan dengan kematian. Kalau kita mau hitung-hitungan Bapak Ibu, misalnya ya, Rasul dalam satu kesempatan pernah menyampaikan usia umatku di kisaran 60-70an tahun saja. Artinya ya rata-rata saja Bapak. Ada yang sampai usia itu, ada yang tidak sampai, bahkan ada yang diberikan lebih oleh Allah. Kita pukul rata saja, misalnya usia kita ini semuanya 60 tahun. Misalnya 60 tahun itu tidak kita gunakan untuk ibadah semua. Ada usia taklif di antara usia 60 tahun, usia 0 sampai 15 tahun. Usia 0 sampai 15 tahun ini kita belum dihitung pahala dan dosa. Sampai nanti kita lepas 15 tahun baru kita masuk usia mukallaf, atau kalau sudah mimpi ya. Tapi saya rasa zaman sekarang ya, hampir jarang ya pemuda-pemuda yang usia 15 tahun belum mimpi ya. Rata-rata saya sering baca berita itu ya 10 tahun, 12 tahun itu sudah mimpi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini usia kita 60 tahun masih dipotong 15 tahun. Sisa berapa usia kita untuk beramal saleh? Kurang lebih sekitar 45 tahun. Kita potong lagi itu
dengan usia tidur kita. Usia tidur kita kalau menurut medis berapa? Sekitar 8 jam satu hari. Dikalikan saja, kemudian dikurangi. Ya kurang lebih sekitar 25 sampai 30-an tahun sisa kita untuk beramal saleh. Itu pun terkadang masih kita kurangi Bapak Ibu. Kita kurangi dengan hobi-hobi kita, ya. Mancing misalnya. Kita kurangi dengan sepedaan, ya. Yang hobi motor main motor, ya. Yang hobinya otomotif, hobinya hewan, ya, burung dan lain sebagainya. Makanya kenapa ya para ulama menyebutkan ibadah itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan ibadah. Makna ibadah yang hak itu adalah ketundukan. Ketika kita melakukan segala amaliyah kita dengan penuh ketundukan kepada Allah, tidak melanggar batasan-batasan syariat di situ, maka kita akan bernilai ibadah. Boleh saja kita melakukan hobi kita, yang penting tidak melampaui batas. Ketika waktu sholat tiba, ya berangkat sholat, begitu kan. Ketika kita harus mencari nafkah, berangkat dulu mencari nafkah. Ketika waktunya kita harus beribadah, lakukan amal soleh, ibadah-ibadah yang memerlukan waktu khusus, misalnya. Gitu. Jangan mentang-mentang ketika kita melakukan hobi, kemudian kita sepedahan ketika bulan Ramadan, ya kita anggap itu safar sehingga kita berbuka puasa di jalan, kan nggak ahsan Bapak Ibu seperti itu. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Pak di Solo yang seperti itu. Dia tanya ke saya dengan pertanyaan, Ustaz, saya ini pas Ramadan kemarin melakukan safar sejauh ya dengan batasan safar 70 km ya, full sepedahan itu. Saya nggak tahu berapa lama yang dia lakukan, berapa hari ya. Itu gimana Ustaz? Apakah saya boleh buka puasa? Pertama saya nggak tahu dia pakai sepeda atau tidak. Saya kira memang dia melakukan safar, betul-betul safar. Oh ya, jelas boleh begitu. Orang di batasan itu saja kita sudah boleh menjamak qashar sholat. Begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian dia melanjutkan. Tapi saya sepedahan, Pak. Wah, saya ketawa itu. Loh, kamu ada tujuan utama nggak di situ? Kok tiba-tiba olahraga gitu kan? Orang siang-siang bulan puasa itu rata-rata sudah lemes ya Bapak Ibu, ini malah sepedahan dan seenaknya buka puasa, nggak ada uzur situ. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, hal seperti ini terkadang yang kita ya tidak bisa kurang peka. Bapak Ibu rahimakumullah ini tadi. Nah, maka Bapak Ibu, orang yang cerdas kata Rasul adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkannya. Karena tadi, bagaimana caranya ini di sisa usia kita yang sekarang mungkin tinggal sebentar, tidak tahu kapan itu akan berakhir, kita bisa mendapatkan amal saleh yang maksimal. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kalau kita kaitkan hadis ini dengan hadis riwayat Muslim, ya mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis ini, nomor 4259. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan menyampaikan, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Sekiranya ada 3 hal Bapak Ibu yang ingin Rasul sampaikan dalam hadis ini. Pertama adalah masalah kematian. Rasul menyampaikan idza matal insan, nanti kalau yang namanya manusia itu meninggal dunia. Nantinya kapan? Ya tidak tahu ya. Saya yakin Bapak Ibu masing-masing dari kita mungkin pernah berangan-angan 5 tahun ke depan pengen punya rumah yang bagaimana, 10 tahun ke depan pengen punya kendaraan yang bagaimana, cita-cita dan lain sebagainya, pengen punya pekerjaan yang seperti apa. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja karena memang itu fitrah kita ya. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi siapa yang bisa menjawab satu pertanyaan ini? Siapa yang bisa menjamin kita itu masih hidup sampai 5 tahun ke depan? Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan dalam Al-Quran pun ada banyak ayat yang Allah sampaikan tentang kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, maka penting kita semua bermuhasabah. Memangnya kenapa? Apa yang terjadi setelah kematian tiba? Kenapa kita itu harus banyak-banyak mengingat kematian, memaksimalkan ibadah dan lain sebagainya? Sebab Bapak Ibu kata Rasul dalam hadis ini, in qata'a anhu amaluhu, seluruh amalnya akan diputus oleh kematian.
Setelah nanti kita wafat, amal kita itu akan diputus oleh kematian. Artinya apa? Bapak Ibu, kita masih bisa ikut pengajian seperti ini, masih bisa sholat, masih bisa mencari nafkah, bersilaturahim, belajar, melakukan amal soleh yang lain, karena kita ini masih hidup. Nanti kalau kita semua sudah selesai hidupnya, apakah kita masih bisa sholat? Nggak bisa. Masih bisa baca Quran? Tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui sebelum saya lanjutkan, jadi yang disebut amal itu ada dua jenis, Pak. Ada yang disebut dengan, ya para ulama menyebutnya al-a'mal ats-tsawabit, a'malun tsabitah, amal tsawabit. Apa itu? Yaitu amalan-amalan yang kalau kita amalkan, pahala atau dosanya hanya akan kita dapat saat kita amalkan saja. Kita baca Quran, dapat pahala baca Quran tidak? Dapat. Tapi kalau kita tidak baca Quran, kita dapat pahala baca Quran tidak? Tidak dapat. Bapak Ibu rahimakumullah. Atau misalnya ketika kita berzikir, ya, dapat pahala zikir atau tidak? Dapat pahala zikir. Kalau kita tidak sedang berzikir, dapat pahala zikir tidak? Tidak dapat. Sholat dan lain sebagainya itu termasuk amal tsawabit tadi. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-a'mal al-jariyah. Amal jariyah. Yaitu apa? Amalan-amalan yang kalau kita amalkan, pahala atau dosanya akan terus kita dapatkan, Pak. Jadi mengalir terus pahala dan dosa itu. Hari ini kita amalkan, besok, lusa dan seterusnya masih Allah alirkan ke alam kepada kita. Nanti kalau kita meninggal dunia, Allah kirimkan ke alam kubur kita itu. Bagaimana kalau yang kita amalkan dosa jariyah? Na'udzubillahi min dzalik. Contoh Bapak Ibu, ini sering kita lakukan. Bahkan saking seringnya, saking kebiasaannya, kita sampai tidak sadar kalau kita melakukan itu. Apa kira-kira? Menggosip, Pak. Menggibah orang lain. Mungkin awalnya hanya kita ini yang tahu tentang keburukan orang lain. Tapi yang namanya kita, ya lidah itu gatal, Pak. Kalau nggak ngomongin orang itu rasanya gimana ya? Ngobrol itu hambar, Pak. Nggak seru. Tapi ini cobaan, ujian dari Allah, Pak. Ya, awalnya hanya kita yang tahu. Kita ceritakan kepada 3 teman kita lagi ronda, misal, Pak, kemarin saya lihat bapak itu begini. Kemarin saya lihat bapak itu bawa perempuan ke rumahnya. Padahal adiknya mungkin, ya. Kita tidak tahu karena warga baru dan sebagainya. Ya. Kita sampaikan. Atau mungkin yang betul-betul keburukan, bukan fitnah. Ya. Yang betul-betul memang keburukan. Kita sampaikan pada 3 orang. Kira-kira kita bisa menjamin tidak 3 orang ini tidak menceritakan kepada orang lain? Gak bisa, Pak. Nanti 3 orang ini menceritakan kepada 5 orang lainnya. Terus diceritakan. Ya. Dan masing-masing pembukaannya sama. Apa kira-kira, Pak? Pak, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Pernah begitu? Masing-masing prolognya sama begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini dosa jariyah yang terkadang kita lalai, Pak. Atau ya yang mungkin bisa kita hindari juga adalah yang bahkan wajib seharusnya kita hindari. Kita membiarkan anak kita, istri kita tidak menutup aurat. Setiap kali aurat itu dilihat oleh yang bukan mahram, jadi dosa untuk ayahnya. Sampai dia mau tutup aurat. Bahkan dalam satu riwayat hadis, ada yang menyebutkan hadisnya hasan, ada yang menyebutkan hadisnya dhaif. Tapi paling tidak, ya kalau memang derajat hadisnya hasan, ini bisa kita jadikan ya, muhasabah Bapak Ibu. 1 helai rambut. 1 helai rambut. Istri kita, ketika dia tidak, istri atau anak kita atau saudara perempuan kita, ketika dia tidak tutup auratnya itu bukan dilihat oleh mahram, bukan mahramnya, 1 helai rambutnya menjadi api neraka bagi ayahnya dan suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika anak kita dipegang oleh orang yang bukan mahram, pacaran dan sebagainya, jadi api neraka untuk ayahnya. Oh, dipeluk sama ayahnya aja nggak mau, Pak. Kok dipegang sama orang lain mau begitu. Ini kan sesuatu yang Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke yang tadi.
Jadi amal itu ada dua. Ada yang disebut dengan amal sawabit, ada yang disebut dengan amal jariyah. Dalam hadis ini Rasul ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada kelonggaran yang Allah berikan kepada kita berupa amal jariyah di tengah sisa usia kita ini yang mungkin kita tidak tahu kapan akan habis, dan kita mungkin ya bingung mau mengupayakan amal soleh apa. Ternyata ada amalan yang kalau kita amalkan itu Allah akan terus memberikan pahala kepada kita terus, bahkan nanti kita di alam kubur. Ketika kita sudah tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi baca Quran, ada pahala kita dari amal jariah ini, kita masih dapat aliran pahala itu. Itu kelonggaran dari Allah. Ya, bukan hanya dalam hadis ini, sebetulnya kelonggaran dari Allah itu banyak, Pak. Banyak sekali. Termasuk misalnya diantaranya ketika kita baru berniat mau beramal soleh saja, sudah dicatat pahala. Kenapa? Karena Allah pengen kita selamat, Bapak Ibu. Allah pengen kita masuk surga sebetulnya. Tapi kadang kitanya ini, Pak, ya, yang suka menghindar. Kitanya ini yang kadang suka menolak ajakan dari Allah. Aba wastakbar tadi. Ya. Kita sombong menolak ajakan kebaikan dari Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Apa 3 amal ini? Yang pertama, kata Rasul, kalau kita mau sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang kalau kita keluarkan, pahalanya itu akan mengalir, Pak, pahala sedekahnya. Nah, pertanyaan sedekah seperti apa? Karena kalau sedekah yang umumnya kita keluarkan itu termasuk amal sabitah tadi. Sedekah seperti apa? Dalam Syarah Sahih Muslim nomor 1631, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan bahwa sedekah jariyah yang dimaksud dalam hadis ini adalah kita berwakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu sedekah, tapi khusus kita keluarkan dalam bentuk barang. Ya, wakaf itu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham semua masalah wakaf ini. Ya. Kita keluarkan dalam bentuk barang. Ketika masjid memerlukan sound system yang baru, misalnya, masyarakat menitipkan dananya kepada takmir atau DKM, kemudian diberikan sound system dan lain sebagainya. Digunakan azan, digunakan untuk sholat berjamaah, digunakan untuk pengajian dan lain sebagainya, mengalir pahalanya kepada yang berwakaf. Masjid ini misalnya, masjid ini tadi sebenarnya adalah wakaf, kemudian digunakan untuk ibadah, untuk pengajian, semuanya TPA, mengalir pahalanya, itulah wakaf. Kalau dalam riwayat yang lain itu, Bapak Ibu, riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam Al-Bazzar juga menyampaikan, Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami menyampaikan di sini hasan. Ada 5 bentuk wakaf. Yang pertama, kalau kita mau membangun masjid. Membangun masjid ini bisa dikiaskan. Bukan hanya bangunan masjid, tapi juga lembaga pendidikan yang dalamnya dicetak generasi-generasi Quran, generasi-generasi Islam. Yang kedua, menggali sumur. Menggali sumur. Jadi ketika ada daerah yang kekeringan, tidak ada air, tapi digali sumur ternyata keluar airnya, diberikan alat pengalir. Atau masjid, musola yang memerlukan air, digalikan airnya. Menggali sumur. Ketiga, mengalirkan sungai. Ketika ada daerah-daerah yang tidak teraliri sungai, di Boyolali itu ada salah satu wakaf dari yang diselenggarakan Badan Wakaf Al-Quran. Alhamdulillah terkumpul di daerah Kemusuk, Pak, Boyolali. Itu warga itu tidak susah, Pak, mendapatkan air, walaupun digali itu nggak keluar. Ada sungai tapi tinggi sekali, Pak, dari warga di atas, sungai itu jauh di bawah, sehingga dialirkan dari sungai itu ke atas, sehingga warga mendapatkan air. Atau irigasi ya, pada masa sahabat itu ada sawah-sawah, ladang-ladang yang tidak teralirkan air, sehingga dialirkan. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sudah berapa? Bangun masjid, menggali sumur, mengalirkan sungai, berwakaf ladang, Pak. Ya, mewakafkan ladang. Kalau dulu zaman Rasul, ladangnya ladang kurma, sehingga redaksi Rasul au ghurasanakhlan, kan, mewakafkan ladang kurma. Tapi bisa dikiaskan di negeri kita ini, ya bukan hanya kurma yang ada, Pak, ya. Ada sawah, ada kangkung, ya,
ada bahan-bahan pokok yang lain, jagung dan lain sebagainya. Ya. Semua hal itu Bapak Ibu bisa diwakafkan. Kita sampaikan kepada orang-orang supaya produktif. Daripada sawah itu berhektar-hektar disewakan semua Bapak Ibu. Ya. Kita hanya mendapatkan manfaat duniawinya saja. Lebih baik sebagian kita wakafkan. Kemudian yang terakhir adalah wakaf Al-Quran. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa amaliyah sedekah ini ternyata Allah Subhanahu wa taala ya sudah mewanti-wanti kita dalam firman-Nya surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11. Situ Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai harta-harta dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian. Lalai itu ketika kita mendapatkan hal-hal yang mungkin membahagiakan kita, tapi kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita punya anak kok kita mohon-mohon, ya Allah berikan anak, berikan anak. Ketika diberikan anak hanya sebagai status sosial saja, tidak serius dalam mendidiknya, sehingga sampai dewasa anak-anak kita menjadi anak-anak yang kurang baik lah istilahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu lalai. Nah, dalam ayat 10-nya Allah menyampaikan supaya kita itu tidak merugi karena kelalaian terhadap harta kita itu bagaimana? Allah menyampaikan wa anfiqu, berinfaklah kata Allah, bersedekah, berderma, didermakan ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang sudah kami rizkikan kepada kalian. Sebagian itu Bapak Ibu, Allah bahkan tidak minta 50%, Pak. Ya. Bahkan zakat saja ya tidak sampai 10% ya. Kalau sudah wajib zakat. Bapak Ibu rahimakumullah, maka sedekah semampu kita ketika kita belum wajib zakat. Karena apa? Allah mewanti-wanti Bapak Ibu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian datang kata Allah. Memangnya apa yang akan terjadi ketika seorang hamba sebelum dia meninggal dunia, kok dia sampai meninggalnya belum sempat bersedekah? Allah menyampaikan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika dalam kondisi sakaratul maut, hamba ini akan minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma halla amhaltani, ya Allah tolong tunda kematianku sebentar saja ya Allah. Fa'asaddaqa, saya mau bersedekah. Wa aku minas shalihin, dan saya berjanji menjadi hamba-Mu yang saleh. Kita tidak minta apa? Hal-hal yang pernah kita nikmati di dunia ini Bapak Ibu. Ya, rumah-rumah yang bagus kita, atau mungkin apa? Semua hal yang nikmat lah, yang bersifat duniawi, penghasilan yang mungkin besar pernah kita rasakan ya. Tapi yang kita minta adalah amal saleh, termasuk sedekah. Di tengah sakaratul maut kita minta kepada Allah, tapi sudah terlambat. Allah menjawab dalam ayat 11-nya apa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengakhirkan kematian kalau sudah tiba waktunya. Ya kurang lebih kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita begini, ya Allah tolong tunda kematian saya sebentar ya Allah, saya menyesal, saya mau bersedekah. Allah menjawab, kemarin kemana aja ya, sudah diberikan waktu, diberikan usia, diberikan kelonggaran, kenapa tidak diamalkan? Begitu. Coba kita bermuhasabah dengan hal seperti ini Bapak Ibu. Sebelum memang hal itu terjadi ya. Sebelum memang hal itu terjadi Bapak Ibu, segera kita melakukan muhasabah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, maka penting kita untuk melakukan amal sedekah ini. Yang kedua, yang bisa kita upayakan adalah menyampaikan ilmu, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapat kemudian kita amalkan, ya, kita ajarkan ke saudara kita. Ya. Oh, saya tidak bisa mengajarkan ilmu, saya bukan seorang ustaz, saya tidak bisa menyampaikan. Paling tidak kita ceritakan, Pak. Yang penting tidak berlebihan, jangan sampai ya, melakukan fatwa. Ya. Sekarang itu kan banyak Bapak Ibu orang-orang mengaku alim melakukan fatwa, padahal ya, apa?
dia tidak kompeten dalam hal itu. Dia hanya baru mendengar saja hal-hal yang mungkin, wah ini menurut pendapat saya ini begini ya. Kan bahaya. Ceritakan saja. Ketika hadir di pengajian, tadi ustadznya bilang begini. Tadi ustadznya bilang begini. Ya sudah cukup. Ketika orang mengamalkan apa yang kita sampaikan, ya, masya Allah, dia dapat pahala dari apa yang dia amalkan. Kita dapat pahala karena amaliyahnya dia. Kata Rasul, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal apa yang orang lain amalkan tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit. Bapak Ibu rahimakumullah, itu menyampaikan ilmu. Kemudian yang terakhir, waladin salihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu anak-anak kita yang kita bina, kita didik dengan Islam, kita ajarkan jadi seorang muslim yang baik. Kita kenalkan Allah kepadanya, kita kenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dibuktikan dari doanya yang secara rutin dia doakan untuk kedua orang tuanya. Ketika anak kita menjadi anak yang soleh, berangkat ke masjid, ikut TPA, belajar, sekolah, ya, maka karena kesolehannya kita akan mendapatkan aliran pahala. Maka didiklah anak kita dengan baik, Pak. Ya. Mereka itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, begitupun kita. Sudah sedewasa apapun kita ini, kita adalah anak, Pak, bagi orang tua kita. Maka kita berupaya menjadi anak yang soleh sehingga orang tua kita bisa mendapatkan pahala karena kesolehan kita ini. Nah, ini Bapak Ibu, 3 amal soleh, amal jariah yang bisa kita upayakan. Ketika kita mengamalkan ini, insya Allah akan mengalirkan kepada kita pahala yang terus mengalir kalaupun nanti kita sudah di alam kubur. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan kita bisa terus berupaya menjalankan amal saleh ini. Sebagai penutup, ya, kami berpesan, ya, sekali lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dari syukur kita ini kita wujudkan dengan amaliyah sehari-hari kita dengan penuh ketumbukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala ibadah dari apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, menjauhi semua yang Allah larang kepada kita. Ya, kita doa sebentar nggih, Pak. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma innaka anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang mungkin kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.